البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan benar-benar barang siapa bersabar dan mengampuni, maka sesungguhnya perbuatan atau amalan tadi adalah benar-benar perkara, termasuk perkara yang ditekankan, yang digalakkan. Ayat ini datang setelah ayat-ayat yang mengizinkan untuk membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yaitu apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengan itu. Itu menunjukkan apa? Boleh membalas keburukan dengan keburukan. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun barang siapa mau memaafkan dan membuat perbaikan, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Bagusnya kita mulai dari mana? Yaitu dari apa? Firman Allah Ta'ala, wala manintasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Sungguh barang siapa membela diri setelah dia dizalimi, mereka itu tidak ada jalan bagimu untuk menghukum mereka, karena mereka sekedar membela diri. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Hanyalah jalan untuk menghukum itu adalah terhadap orang-orang yang menzalimi umat manusia dan mereka berbuat melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ulaika lahum adzabun alim. Maka mereka itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa bersabar dan memaaf dan mengampuni, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat ditekankan. Ini rangkaian ayat yang terdekat. Adapun yang ayat sebutkan tadi, yang Anda sebutkan itu sebelumnya bahkan. Karena memang Allah mengulang-ulang beberapa kali di rangkaian surat Asy-Syura itu. Kenapa? Ini tadi ayat yang ke berapa? 40. Yang Anda baca pertama itu ayat yang ke sebelumnya, yaitu ayat ke-39. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Kemudian barang siapa mau memaafkan dan membuat perbaikan, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Baru kemudian apa? Wala manintasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Dan sungguh barang siapa membela diri setelah dia dizalimi, intasara boleh artinya membela diri, boleh artinya membalas. Seringnya membalas. Maka tidak ada jalan bagimu untuk menghukum mereka. Karena apa? Mereka sekedar membalas sesuai dengan kadar kezaliman yang dialami. Baik. Nah, di sini Allah Ta'ala pembahasan sejak apa itu? Ayat 38 ini polanya pola pujian. Wa idza walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Apabila mereka tertimpa kezaliman, mereka itu membela diri. Ini polanya pola pujian. Baik. Lalu yang betul membela diri dan membalas ini terpuji atau boleh. Rangkaian ayat ini sejak ayat 39 sampai ayat yang ke-43, memang ini rangkaiannya panjang, 39 sampai 43, ini berisi beberapa perkara. Perkara yang pertama yaitu pujian untuk orang yang membalas keburukan sesuai dengan kadarnya. Karena menunjukkan apa? Dia punya kecemburuan dan dia punya kekuatan yang diletakkan pada tempatnya itu terpuji. Baik.
Kemudian pola yang kedua adalah pembolehan. Kalau tadi pujian yaitu apa? Mustahab. Yang kedua adalah pembolehan yaitu mubah. Balasan keburukan itu keburukan yang semisal. Ditegaskan ini boleh, tapi apa? Jangan sampai melampaui batas. Tetapi Allah memberikan dorongan untuk mau memaafkan karena apa? Pahalanya itu tidak dibatasi. Ajruhu 'ala Allah berarti apa? Pahalanya tidak terbatas karena ini puncaknya adalah kesabaran. Baik. Kemudian Allah mengulang lagi dengan apa? Pola yang lain. Barang siapa membalas setelah dia dizalimi, maka engkau wahai Rasulullah sebagai Amirul Mukminin, sebagai waliul amr tidak punya alasan untuk menghukum orang yang membalas sesuai dengan kadarnya. Adapun jalan menghukum itu hanya diberikan kepadamu terhadap orang yang menzalimi umat manusia. Nah, inilah hukum yang benar. Jangan apa? Kita membela diri tahu-tahu kita yang masuk penjara. Salah itu. Atau kita membalas sesuai kadarnya tahu-tahu kita masuk penjara. Itu tak betul. Yang penting jangan sampai kita melampaui batas. Baik, inilah hukum Islam. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan dorongan yang lebih besar, yaitu barang siapa mau bersabar dan memberikan pengampunan, maka ini adalah benar-benar perkara yang sangat ditekankan. Dan ini yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini. Dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ayat ini memberikan izin untuk membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Dan juga Allah memuji orang yang membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Tetapi Allah mendorong, Allah menggalakkan untuk kita mengambil yang paling utama. Yaitu apa? Yaitu maafkan saja dan bersabar karena pahalanya itu tidak terbatas. Apa keuntungan bagimu apabila engkau membalas? Tidak ada keuntungan kecuali apa? Tasyafi, yaitu memuaskan jiwa, dan ini halal, tidak tercela. Tidak boleh kita mencela orang yang membalas keburukan dengan yang semisal. Cuma apa? Apakah kita dapat pahala? Tak dapat pahala apa-apa. Sementara kalau kita mau bersabar dan memaafkan, pahalanya tidak terhitung. Derajatnya sangat tinggi, derajat kesabaran, pahalanya tidak terbatas. Maka kita untung besar. Baik. Ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Shinqiti di dalam tafsir ayat tersebut. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, makna dari ayat ini apa? Wala man sabar, benar-benar orang yang bersabar. Ini dengan apa? Harf taukid, agar apa? Kita memperhatikan ini. Yang lain-lain boleh, tidak mengapa, halal membalas keburukan dengan keburukan dan juga dipuji. Namun yang terbaik, yang pahalanya paling besar, derajatnya paling tinggi adalah yang pertama, dia bersabar. Kata Imam At-Tabari, bersabar dari apa? Bersabar dari kezaliman yang dia alami. Makna bersabar itu berarti apa? Dia tidak membalas. Kemudian wa ghafara, dan dia mau mengampuni, berarti apa? Bukan sekedar tidak membalas, bahkan dia menganggap dosa orang tadi terhadap dirinya tidak ada. Makanya ini perlu apa? Perlu jiwa yang sangat besar. Makanya pahalanya memang tak terhitung. Ajruhu 'ala Allah, pahalanya dipikul oleh Allah. Orang seluruh dunia tak akan mampu untuk memberikan pahala pada orang ini. Hanya Allah yang mampu, karena pahalanya terlampau besar. Karena ini berat, mau mengampuni, bukan sekitar tidak membalas, tapi mau mengampuni. Maka ini adalah termasuk perkara yang sangat ditekankan, azm, yaitu perkara yang sangat digalakkan oleh Allah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, kalamnya hampir sama dengan kalam Imam Ibnu Jarir. Intinya adalah dia bersabar dan dia mau memaafkan, menghapus kesalahan orang tadi dan melupakan kesalahan orang tadi dalam keadaan dia mampu membalas. Ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ini dalam keadaan dia mampu membalas. Dia mampu untuk menegakkan hukuman terhadap orang yang mendolimi dia, tapi dia lebih memilih untuk bersabar dan memaafkan. Maka memang pahalanya tak terhitung, tak terbayangkan itu. Adapun orang yang tidak mampu membalas,
dan dia memilih bersabar, ini wajar. Namanya tak mampu membalas, untuk apa juga saya mencoba membalas, ini bunuh diri, saya melawan dia, ya sudah saya sabar aja. Ini ada pahala, tetapi tidak sebesar orang yang dia tadi mampu melampiaskan kemarahan jiwanya, tapi memilih untuk tidak melakukan itu. Baik. Dan dengan sebab inilah Imam An-Nawawi memasukkan ke dalam bab al-hilm. Karena inilah makna hilm. Hilm adalah adamul istijal fil intiqam, yaitu bil intiqam, tidak tergesa-gesa menimpakan hukuman. Bahkan apa? Dia memilih untuk bersabar dan menghapus kesalahan orang itu dari jiwanya. Tidak wajib, memang tidak wajib. Tetapi apa? Memang ini yang pahalanya paling besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah dalam kehidupan di dunia ini orang dolim banyak, yang mendolimi kita banyak. Mungkin sebagian orang kita maafkan, mungkin sebagian tidak perlu dimaafkan, tapi dilaporkan ke polis misalkan, kalau memang perlu, atau dilaporkan ke siapa yang diharapkan mampu untuk memperbaiki orang ini atau menghukum orang ini dan seterusnya. Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ada sebagian orang yang layak dimaafkan, ada sebagian orang yang tidak layak dimaafkan. Yang layak dimaafkan adalah orang yang namanya masih manusia, terkadang berbuat dolim, tapi kita tahu sebenarnya dia baik, hatinya baik, cuma salah sangka saja dia sama kita sehingga mendolimi kita. Nah, orang seperti ini layak dimaafkan. Tapi ada orang yang kata beliau tidak layak untuk kita maafkan, yaitu orang yang kalau dimaafkan justru dia akan semakin jahat. Ini setiap kali saya merampas harta orang di pasar, ternyata semuanya takut. Nah, sudah, saya jadikan ini sebagai untuk cari rezeki. Tiap hari saya akan minta duit ke mereka. Orang seperti ini tak layak dimaafkan. Nanti dia berbuat dolim terus. Ini layak dilaporkan ke polis atau penguasa dan semacam itu, agar ditegakkan hukum, agar orang lain selamat. Maka orang yang melaporkan ke polis atau melaporkan ke penguasa tentang para para gangster itu tidak boleh dicela. Tidak boleh dikatakan engkau ini bukan pemaaf, engkau ini tidak menjalankan ayat-ayat yang menyuruh memaafkan. Anda salah besar. Peletakannya bukan seperti itu. Karena ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini punya saudari, punya ayat-ayat yang lain yang mendorong untuk menegakkan keadilan, untuk mencegah kezaliman di muka bumi. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang sebelumnya tadi apa? Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Hanyalah jalan bagimu wahai penguasa untuk menghukum seseorang terhadap siapa? Yaitu terhadap orang-orang yang suka berbuat dolim dan melampaui batas di muka bumi. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, berarti apa? Orang seperti itu tak layak dimaafkan. Wajib ditegakkan hukum pada orang macam itu demi keselamatan orang yang lain, demi keselamatan orang banyak. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.